Dasar dari pilihan Tuhan memilih kita masing-masing hingga saat ini berada di tempat ini adalah apabila kita sungguh-sungguh mampu untuk meninggalkan segala sesuatu cara hidup kita yang lama. Sebagaimana Lewi, si pemungut cukai dan dikatakan sebagai orang berdosa itu, tetap dipilih oleh Tuhan untuk menjadi muridnya. Bila kita beriman, semakin kuat iman kita. Jika kita dalam keadaan yang berdosa, maka berani meninggalkan dosa kita dan menuju orang-orang yang baik, yang bertobat, yang semakin mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. Bila kita sebelumnya pemarah, mudah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang, Tuhan memilih kita menjadi muridnya supaya kita berubah sedikit demi sedikit, mulai menyampaikan kata-kata yang membuat orang lain merasa lega. Semakin sabar, semakin murah hati, semakin murah senyum, dan sebagainya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Kita memperingati Santa Perawan Maria, misa votif setiap kali hari Sabtu. Bila di hari Sabtu tidak ada peringatan yang lain, tradisi gereja terutama Ordo Karmel merayakan atau memperingati Santa Perawan Maria. Dan oleh karena itu pagi ini kita memperingatinya. Dan mari kita siapkan perayaan kita ini dengan terlebih dahulu menyadari dosa dan kesalahan kita. Kini marilah kita mengakui bahwa kita ini orang yang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memilih Perawan Maria menjadi bunda yang melahirkan putramu, sehingga kami dapat mengalami kehadirannya di tengah-tengah kami. Bantulah kami untuk meneladan kesetiaan Santa Perawan Maria dalam merenungkan sabdamu dan melaksanakan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kisi bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afia. Ia seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini punya anak laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak seorang pun dari antara orang Israel lebih elok daripadanya. Ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya dari bahu ke atas. Kisi, ayah Saul itu, kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kisi kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu.
Lalu mereka menjelajah pegunungan Efraim. Juga mereka menjelajah tanah Sahalim. Tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka menjelajah tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika Samuel melihat Saul yang datang minta petunjuk, bersabdalah Tuhan kepada Samuel, "Samuel, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Inilah orang yang akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku." Sementara itu, Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, "Maaf, di mana rumah pelihat itu?" Jawab Samuel kepada Saul, katanya, "Akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu akan makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi, dan kemudian aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu." Maka keesokan harinya, Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Sungguh, Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel. Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, karena kuasa-Mulah Raja bersukacita. Ya Tuhan, karena kuasa-Mulah Raja bersukacita. Tuhan, karena kuasa-Mulah Raja bersukacita. Betapa girang hatinya karena kemenangan yang kau berikan. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Ya Tuhan, karena kuasa-Mulah Raja bersukacita. Sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, dan engkau memberikannya umur panjang untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, karena kuasa-Mulah Raja bersukacita. Besarlah kemuliaannya karena kemenangan yang kau berikan. Keagungan dan semarak kau karuniakan kepadanya. Engkau membuat dia menjadi berkat abadi. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Ya Tuhan, karena kuasa-Mulah Raja bersukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mengutus aku mewartakan Injil kepada orang yang hina dihina, dan memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea, dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Hal yang baik dan sangat baik
Apabila memilih seseorang dengan peringkat prestasi, kehebatan, atau latar belakang dari hidupnya. Kalau orang Jawa bilang bobot, bibit, bebet. Bobot, bibit, bebet. Dari kepribadiannya, dari siapa asal-usulnya, orang tuanya, latar belakang keluarganya, dan bagaimana perilakunya, tingkah lakunya sehari-hari. Akan tetapi, di dalam Tuhan Yesus, dan kalau Yesus memilih kita, tadi Samuel diminta untuk memilih Saul menjadi raja. Ternyata Saul kalau dilihat dari latar belakangnya, dia dari keturunan suku Benyamin, suku yang paling ke bawah dari suku Israel. Tetapi dipilih diantaranya untuk menjadi raja Israel. Meskipun dikatakan katanya dia tinggi badannya, lebih tinggi dan seterusnya secara fisik. Tetapi memang berbeda bila Tuhan memilih. Sama juga kita kadang memilih orang pasti yang terbaik. Kalau anak asrama pasti cari yang paling ganteng, yang mirip artis Korea. Tapi Tuhan memilih bukan dengan itu. Dasar dari pilihan Tuhan memilih kita masing-masing hingga saat ini berada di tempat ini adalah apabila kita sungguh-sungguh mampu untuk meninggalkan segala sesuatu cara hidup kita yang lama. Sebagaimana Lewi, si pemungut cukai dan dikatakan sebagai orang berdosa itu, tetap dipilih oleh Tuhan untuk menjadi muridnya. Maka semoga kita selalu bersama-sama menyadari bahwa ketika Tuhan memilih saya adalah supaya saya semakin hari semakin menjadi lebih baik. Bila kita beriman, semakin kuat iman kita. Jika kita dalam keadaan yang berdosa, maka berani meninggalkan dosa kita dan menuju orang-orang yang baik, yang bertobat, yang semakin mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. Bila kita sebelumnya pemarah, mudah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang, Tuhan memilih kita menjadi muridnya supaya kita berubah sedikit demi sedikit, mulai menyampaikan kata-kata yang membuat orang lain merasa lega. Semakin sabar, semakin murah hati, semakin murah senyum, dan sebagainya. Semoga dengan mengikuti Yesus, karena Yesus juga memilih kita, sebagaimana Bunda Maria dipilih menjadi Bunda Tuhan Yesus, maka kita pun semoga menjadi semakin hari semakin teguh, serta mampu mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan hati gembira, kami telah menerima sakramen surgawi. Kami berbangga untuk mengakui Santa Perawan Maria yang tetap perawan sebagai ibu yang melahirkan putra-Mu dan yang menjadi bunda gereja. Maka kami mohon semoga sakramen surgawi yang telah kami santap ini membawa kami ke hidup yang kekal dan membantu kami untuk semakin hari menjadi utusan-Mu, menjadi orang-orang yang dipilih dan dicintai oleh Engkau dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.